Innalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Yang terhormat kepada Mudirul Am PP 36 Al-Munawwarah dan yang terhormat kepada Mudir MA Persis Al-Munawwarah dan yang terhormat kepada Mudir MTS dan kepada seluruh jajaran asatidz dan juga para wali santri yang senantiasa dari awal mula acara hingga titik akhir ini kita dapat berkumpul dan melihat santri yang telah membereskan karya tulis kemudian mempresentasikannya. Di sini saya Rufian Sajul Fikri akan mempresentasikan karya tulis yang berjudul Studi tentang Pengaruh Pendidikan Madrasah Sanawiyah terhadap perkembangan karakter siswa. Madrasah Sanawiyah Al-Munawwarah. Kemudian dalam slide pertama ada daftar isi, yakni bab 1 yang akan membahas pendahuluan, bab 2 akan membahas kajian teori dan kajian pustaka, bab 3 akan membahas tentang metode penelitian, bab 4 akan membahas tentang pembahasan hasil penelitian, dan kemudian bab 5 yang akan membahas tentang kesimpulan, saran, dan kemudian penutup. Selanjutnya bab 1 pendahuluan, latar belakang dari peneliti menyusun karya tulis ilmiah tentang studi pendidikan karakter, yakni pertama, pendidikan merupakan sarana dalam bentuk pola pikir, sikap dan karakter dari manusia. Awal mula munculnya seseorang mempunyai jati diri, mempunyai individualisme, awal mulanya tercipta dari adanya sebuah pendidikan. Karena pendidikan merupakan dasar dari terciptanya karakter manusia. Kemudian yang kedua, remaja di jenjang MTS merupakan remaja yang sangat rentan dan kritis terhadap perubahan-perubahan sikap, jati diri, prinsip terhadap dirinya, merupakan hal yang sangat penting untuk diproses dan diusahakan oleh pendidik supaya mendapatkan hasil yang positif. Kemudian Madrasah Sanawiyah Al-Munawwarah sebagai madrasah yang dinaungi oleh lembaga organisasi Islam di Persatuan Islam menjadi suatu sarana penting atas pendidikan karakter seseorang karena mendasari terhadap pendidikan Islam. Nah, dari ketiga faktor ini penulis tertarik meneliti tentang bagaimana perkembangan yang ada di MTS Al-Munawwarah terhadap karakter siswa didiknya. Dan kemudian di bab 1 juga dibahas tentang rumusan masalah. 1, apa itu pendidikan karakter? 2, apa pentingnya pendidikan karakter terhadap siswa? 3, bagaimana situasi pendidikan terhadap karakter siswa? 4, apa yang mempengaruhi karakter siswa? Kemudian dari rumusan masalah tersebut menghasilkan tujuan penelitian. Pertama, mengetahui tentang pendidikan karakter. Kedua, mengetahui pentingnya pendidikan karakter sehingga menjadi sebuah kesadaran bersama. Dan yang ketiga, mengetahui situasi pendidikan terhadap karakter siswa dan dapat mengevaluasinya. Dan yang keempat, mengetahui pengaruh dari karakter siswa. Selanjutnya, bab 1 pendahuluan, yakni manfaat penelitian. Pertama, dapat menyadari pentingnya pendidikan karakter terhadap siswa didik. Yang kedua, memunculkan rasa tanggung jawab yang lebih terhadap pendidikan karakter siswa didik. Yang ketiga, memenuhi pengetahuan perkembangan karakter siswa didik. Yang keempat, menyadari bahwa pendidikan sekolah sebagai dasar dari perkembangan karakter. Kemudian lanjut ke bab 2,
kajian pustaka. Dalam karya tulis ilmiah, penulis disarankan untuk senantiasa mengkaji kajian sebelumnya, yaitu kajian pustaka. Maka penulis pertama mengambil dari Kemdikbud Ristek, yaitu Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi, yang mengambil konsep studi agensi, yaitu konsep yang menumbuhkan rasa kepemimpinan, karakter kepemimpinan dari siswa agar mereka bertanggung jawab atas dirinya dan proses pembelajarannya. Dan kemudian ada juga skripsi dari Nur Adijah, yaitu dia mengambil tema tentang peran guru pendidikan agama Islam dalam pembentukan karakter di siswa SMPN 85 Jakarta, yang menekankan pentingnya kerjasama sekolah dan orang tua. Kemudian ada Devi Novitasari yang mengambil judul peran sekolah berbasis Islam dalam pembentukan karakter siswa SDIT Nurul Islam Peramata Lampung dengan metode pembiasaan dan keteladanan. Nah, dari kajian pustaka ini peneliti mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dikaji untuk menyusun karya tulis ilmiah ini. Kemudian bab 2, yakni kajian teori pengertian dari pendidikan. Pendidikan memiliki banyak definisi dan pengertian. Bahkan seorang penulis buku pendidikan, yaitu Reza Muharjo, mendefinisikan 3 definisi pendidikan, yakni definisi secara sempit, dan kedua luas, dan yang ketiga secara sempit dan secara luas dan terbatas. Nah, namun dari berbagai pengertian pendidikan, pada intinya pendidikan adalah sebuah proses sadar, usaha yang dilakukan dengan terencana agar siswa dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya secara menyeluruh. Dan apabila berdasar kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mendefinisikan pendidikan sebagai usaha menciptakan suasana belajar yang aktif dan mengembangkan potensi spiritual, intelektual, dan sosialnya. Nah, dari kedua definisi ini maka dapat diartikan tujuan dari pendidikan, yakni supaya bagaimana spiritual dan dalam diri siswa didik dapat tumbuh, dapat sadar terhadap kebenaran dan kesalahan. Bagaimana dia meyakini bahwasannya dia mempunyai Tuhan, dia diawasi, dan dia tidak bisa melakukan hal-hal tercela dengan seenak-enaknya. Dan kemudian intelektual, bagaimana siswa didik dapat memecahkan sebuah masalah, memecahkan sebuah pertanyaan yang bisa menjadi solusi. Nah, dari sinilah tujuan pendidikan juga. Dan kemudian sosial, bagaimana seorang siswa didik itu harus bersosial, harus berinteraksi dengan benar agar dia mendapatkan komunikasi yang baik dan jangkauan relasi yang dapat bermanfaat bagi diri mereka. Kemudian ada pengertian dari pengertian karakter. Karakter merupakan kumpulan nilai, sikap, dan kebiasaan yang membentuk kepribadian seseorang. Jadi karakter merupakan sebuah kumpulan nilai, sikap, dan kebiasaan yang dapat membentuk kepribadian seseorang, yang dapat menggambarkan bagaimana seseorang itu mempunyai hal yang positif atau mempunyai kepribadian yang negatif. Maka itu dapat ditunjukkan dari mana dia bersikap dalam sebuah permasalahan, bagaimana dia dapat melakukan interaksi yang sopan serta santun dalam kehidupan sehari-harinya, dan melakukan kebiasaan-kebiasaan hal yang bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan masyarakat sekitarnya. Nah, maka dari pengertian karakter ini dan pengertian pendidikan tadi, terbentuklah pendidikan karakter yang sangat bertujuan membentuk pribadi yang berakhlak mulia, tanggung jawab, dan mampu membuat keputusan moral yang benar. Nah, jadi antara pendidikan dan karakter ini saling berkaitan dan
tidak bisa untuk dilepaskan. Karena pendidikan bertujuan untuk membentuk karakter yang positif, dan karakter yang positif dibentuk dari pendidikan yang positif pula. Kemudian lanjut ke bab 3, yaitu metode penelitian yang saya gunakan. Ini jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dan saya melakukan penelitian di MTS Al-Munawwaroh Pleret Purwakarta, serta melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara, yaitu wawancara kepada mudir MTS, wali kelas 9, wali kelas 8, wali kelas 7, dan kemudian guru BK dan juga kesaksian dari MTS Al-Munawwaroh. Nah, dari segala informasi yang saya dapati, kemudian menyusun laporan hasil penelitian tersebut secara sistematis agar dapat dibaca dan dipahami dengan mudah. Kemudian bab 4 masuk ke pembahasan gambaran umum dari MTS Al-Munawwaroh, yaitu pertama sejarah madrasah, didirikan pada 17 Juli 2004. Kemudian didirikan oleh tokoh PCPSIS Pleret, terus bertujuan memenuhi pendidikan jamiah. Dan yang kedua, visi terwujudnya manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Ketiga, misi mewujudkan manusia yang beriman, bertakwa, taqwa fiddin, dan kompeten. Yang keempat, tujuan mewujudkan muslim yang bertauhid, taat, beribadah, berkarimah, beradab, berdakwah, cakap, kreatif, mandiri, dan berjamaah. Kemudian jumlah siswa ada 89 pada tahun 2024-2025. Kemudian jumlah guru 2024-2025 ada 19. Kemudian jumlah staf 2025 ada 4. Selanjutnya dalam bab pembahasan pertama, program upaya madrasah untuk dalam mengembangkan karakter siswa. Pertama, program pendidikan karakter yang diterapkan di madrasah, seperti adanya kebiasaan sholat berjamaah, dikarenakan MTS Al-Munawwaroh ini melewati jadwal sholat zuhur, karena maka dari itu adanya penggiringan supaya anak-anaknya, siswa-siswanya untuk melakukan sholat berjamaah. Dan kemudian sering diadakannya pengajian rutin, yaitu diadakan oleh RGUG ataupun seminar-seminar yang dapat menjadi masukan bagi para siswa supaya dia mempunyai karakter yang lebih baik. Dan kemudian dari kegiatan ekstrakurikuler, yang mana ekstrakurikuler ini untuk RG atau laki-laki sering berkembang dalam ekstrakurikuler futsal, dan untuk UG yang perempuan berkembang dalam ekstrakurikuler cooking club. Nah, dari ekstrakurikuler ini merupakan pembelajaran supaya seseorang ini mempunyai karakter untuk bisa bekerja sama dengan tim dan dapat mempelajari hal yang tidak dapat dipelajari di dalam kelas. Kemudian yang kedua, penerapan aturan. Nah, sering adanya penerapan aturan, yakni seperti penerapan ketepatan waktu ataupun tingkah laku, bagaimana untuk supaya seorang siswa didik tersebut dapat tersusun dan dapat mereka menjadikan diri mereka disiplin dan tanggung jawab terhadap aturan-aturan yang ada. Mempelajari bagaimana nantinya mereka di dalam masyarakat juga harus menerapkan dan menjalani aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, peran aktif guru dan staf dalam menanamkan nilai-nilai karakter melalui keteladanan dan pengawasan. Dan adanya nasihat-nasihat dari sela-sela pelajaran, yaitu nasihat dari wali kelas ataupun dari guru-guru lainnya, supaya senantiasa bahwasannya siswa didik terasa diawasi dan terasa bahwasannya ada yang mempedulikan dirinya, sehingga tumbuhlah karakter supaya dirinya terbiasa dengan apa yang dinasehati oleh guru-gurunya. Nah, kemudian analisis dari perkembangan karakter siswa, saya membagi menjadi 3 tahap. Ini tahap pertama di kelas 7,
di kelas 7 menjadi tahap awal dalam perkembangan karakter yang signifikan. Kenapa? Karena dalam perkembangan karakter di kelas 7 merupakan loncatan jenjang dari SD hingga ke MTS, merupakan perubahan lingkungan dan suasana belajar. Maka dari sini siswa-siswa masih belum terbiasa dengan perubahan aturan, lingkungan, dan juga pembelajaran yang ada di dalam kelas. Maka di kelas 7 ini menjadi sebuah tantangan bagaimana karakter siswa ini tidak bisa terdeteksi dengan jelas dan tidak bisa tertebak. Mungkin sekian presentasi dari saya. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab yang akan diuji oleh Al-Ustaz Diki Zulkarnain dan Al-Ustaz Agus Subagja. 5 menit dimulai dari sekarang. Tepuk tangan buat Ruby. Saya sangat mengagumi cara penyampaian dia gitu. Dalam menyampaikan yang dengan judulnya itu pengaruh pendidikan Madrasah Sanawiyah Al-Munawwarah terhadap perkembangan karakter siswa. Bapak simpel, Ruby masuk ke MTS dari kelas berapa? Kelas 8 Kelas 8. Ya, simpel saja jawabannya. Memang apa adanya, saya sangat mendukung. Bukannya saya selaku pengajar di sini, tetapi ada nilai plus ya, terutama di asrama. Saya sangat tertarik dan termotivasi. Ya, buat saya pribadi maupun buat generasi dari saya pribadi, insya Allah. Ya. Karena di sekolah-sekolah lain tidak seperti di Al-Munawwarah. Gitu. Nah, simpel saja. Selama Ruby sekolah di MTS Al-Munawwarah bahkan sampai Mu'allimi, karakter Ruby merasa berubah tidak? Dengan adanya pola pendidikan yang diterapkan oleh pesantren Al-Munawwarah. Itu aja. Untuk karakter pribadi diri saya sendiri memang sangat signifikan ya yang terjadi di jenjang MTS ini, kelas 8 juga kelas 9. Kita itu mungkin karakter positif dan juga seiring dengan negatifnya juga. Kemudian bertumbuh lagi ke jenjang MA Al-Munawwarah dengan kembali lagi ke tahap awal, yakni mencari apa yang saya membuat menjadi potensi diri, terus apa yang dicari, kemudian akhirnya banyak memang dari asatidz maupun asatidjah memberikan masukan, nasihat, kemudian menjadi sebuah kesadaran, sebuah pemikiran yang mungkin bisa saya telaah, saya pikirkan bagaimana ke depannya. Terkadang dengan pendidikan-pendidikan yang ada di Al-Munawwarah ini ada rasa ingin tahu yang lebih dari sekedar lingkungan. Nah, kemudian dengan rasa penasaran tersebut akhirnya untuk menjawab hal tersebut, maka saya juga membuat karya tulis tentang karakter ini. Makanya jadi latar belakang juga dari saya membuat tentang pendidikan karakter ini untuk juga sekaligus mengetahui bagaimana diri saya berkembang, diri saya bertahap dari masa ke masa di sekolah Al-Munawwarah ini. Ya, makasih. Ya, salut dengan karya tulis yang dibuat Adinda Ruby ya, dengan konsep yang memang bisa diambil manfaatnya buat sanawiyah gitu ya. Dan pada akhirnya ini menjadi catatan-catatan penting yang dialami oleh siswa lulusan sanawiyah Al-Munawwarah yang hari ini berdiri di depan gitu ya, yang hebat gitu ya.
Ini mungkin termasuk lihat referensinya juga alhamdulillah gitu ya, dari daftar pustaka ternyata beberapa buku yang memang bisa diambil hikmahnya dari catatan-catatan ini. Dan yang terakhir mungkin ya, karena Ruby membahas tentang karakter siswa gitu ya di sanawiyah. Nah mungkin yang terakhir yang paling pokok, apa hubungan antara dorongan mana yang lebih kuat antara tuntutan pembinaan di sekolah atau yang di rumah gitu, atau kedua-duanya, atau misalkan setengah-setengah gitu. Nah, itu mungkin. Mungkin di sini dibahas dalam saran ya. Jadi saran pada intinya pihak sekolah dan juga pihak orang tua yang berada di rumah itu diharuskan wajib, jikalau memang bertujuan untuk mendidik anaknya supaya mempunyai karakter yang positif, berakhlak mulia, maka wajib orang tua dan pihak sekolah itu saling berkomunikasi, yang mana ketika sekolah mengadakan peraturan, mengadakan sebuah program, wajib untuk orang tua itu untuk mendukung dan mengikut sertakan anak-anaknya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, karena untuk kebaikan anak itu sendiri. Tidak bisa kedua belah pihak saling bertentangan, karena itu akan menjadi proses yang akan sangat kacau, karena yang ada di tengah-tengah merupakan anak didik tersebut yang akan menjadi bingung pada akhirnya. Jadi kedua-duanya harus saling tersambung dan terhubung dengan komunikasi yang jelas dan hubungan yang sportif. Baik, beri tepuk tangan kepada saudara